Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Ada persoalan yang harus kita jawab secara bijak, yaitu tentang transformasi pengetahuan budaya pada generasi muda saat ini. Pesatnya pengaruh budaya luar yang disertai perkembangan teknologi informasi perlu kita sikapi dengan kreatif. Film ini adalah suatu tawaran bagaimana mendekatkan pengetahuan budaya melalui media rekam. Betawi sebagai budaya asli Jakarta memiliki nilai luhur yang perlu dilestarikan dan diturunkan kepada generasi muda. Saya berharap dengan menonton tayangan ini, generasi muda dapat menyukai dan memahami, serta menjadikan nilai luhur tersebut menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Salam budaya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta. Nggak kerasa ya, sekarang umurnya udah 485 tahun lebih. Jakarta semakin megah, dan gue semakin bangga jadi anak Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memang bukan hanya milik orang Jakarta, tapi berbagai suku dan bangsa ada di kota yang dulu namanya Batavia ini. Oh iya, gue Zuleha, asli Betawi. Sekolah di SDN 01 Menteng. Sekolah yang dulu pernah menjadi tempat Presiden Amerika Serikat Barack Obama menuntut ilmu waktu kecil. SDN 01 Menteng ini oleh pemerintahan Provinsi Jakarta dimasukkan ke dalam salah satu cagar budaya karena keunikan bangunannya yang berarsitektur tempo dulu. Nah, di sekolah ini gue paling akrab berempat, yaitu Rojali. Dia hobinya baca buku sastra dan suka banget sama patung-patung Betawi. Jeruk bali romannya mateng. Taruh di loyang buku kali sunten. Guru jari yang ganteng. Banyak yang bilang ke Justin Bieber. Kalau si bulat ini namanya Alvar. Kita biasa manggil dia Gopar. Hobinya sih foto-foto. Cita-citanya mau jadi kameramen. Nah, kalau ini yang namanya Melanie. Nya babenya asli dari Cina. Hobinya di foto. Katanya sih kalau udah gede pengen jadi foto model. Jeruk bali dari kali sunten. Taruh cekep di rumah Ruben. Biar si Rojali demen sama Justin Bieber. Rumah tutup cinta sama gempeng. Biasanya kalau udah kayak gini nih, gue suka ikutan juga. Bisa dari mana, Miss Kecek? Bisa dong. Beres-beres dulu apa sih? Nah, itu dong. Dulu pada nyimak sama gua. Itu kan keren. Cakep. Nah, lu semua dengerin gua ya. Dari Kali Sunter ke rumah Ruben. Rumahnya tetap karya Romawi. Kalau yang lain cinta Justin Bieber sama Ruben, rumah tetap cinta sama gue ya kan. Gimana? Keren kan? Wow, Zuleha bagus banget. Oke, karena sebentar lagi akan mulai panjang, jadi ibu sudah siapkan kalian tugas untuk liburan supaya lebih seru. Kalian semua harus membuat laporan dan topiknya adalah menelusuri jejak-jejak seni dan budaya Betawi. Gimana? Setuju? Sambut hangat mentari di setiap sudutmu, seisi kota menari hingga di pantaimu. Tak sabar ku melangkah menuju hangatmu, indahnya bersamamu. Oh, enjoy Jakarta, seribu makna, juta warna. Awalnya sih tugas dari Bu Siti kerasa berat banget. Kita bingung pada mau kemana.
Untungnya ada Ponya Melani yang wartawan. Jadi kita bisa tahu narasumber dan tempat-tempat yang menjadi saksi sejarah seni dan budaya Betawi. Tempat bersejarah yang pertama kita kunjungin adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Inilah Pelabuhan Sunda Kelapa yang adanya di utara kota Jakarta, tepatnya di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Pelabuhan tua ini banyak dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri karena memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Kayaknya sekarang yang paling jelek. Cek 1, 2. Halo? Oh. Iya, kita udah sampai dari tadi. Kita udah di ujung dermaga nih. Di Pelabuhan Sunda Kelapa ini, kita ketemu sama Kang Rahmat, sejarawan yang umurnya udah 80 tahun lebih. Menurut Kang Rahmat, Pelabuhan Sunda Kelapa ini adalah cikal bakal kota Jakarta. Pelabuhan Sunda Kelapa ini dulunya ramai banget. Nah, di sini nih awal mulanya sejarah Betawi. Dulu nama pelabuhan ini adalah Pelabuhan Kalapa. Pelabuhan Kalapa adalah pelabuhan kerajaan Pajajaran yang ibu kotanya di Pakuan, sekarang kota Bogor. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini, membawa barang-barang seperti porselen, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat berwarna untuk ditukarkan dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Kong, kok namanya berubah-berubah sih, Kong? Dari dulu, Pelabuhan Sunda Kelapa udah banyak didatengin sama orang-orang dari luar negeri. Sejak akhir abad ke-15, datang deh orang-orang Eropanya, yaitu orang Portugis, mencari rempah-rempah. Dan mereka pada tahun 1400-an menguasai Malaka, sehingga lalu lintas ke barat dan ke timur menjadi terhambat. Sejak Portugis menguasai Malaka, kerajaan Demak jadi resah. Akhirnya kerajaan Demak mulai berekspansi. Selama berabad-abad, Pelabuhan Sunda Kelapa berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Sampai suatu hari, Pelabuhan Sunda Kelapa dikuasai oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Fadila Khan atau Fatahillah. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna. Terus bedanya Jakarta sama Betawi apa, Kong? Oh, Jakarta itu nama tempat. Betawi adalah nama kelompok masyarakat atau hasil pembaruan dari berbagai suku bangsa dan merupakan penduduk asli Jakarta. Nah, kalau Jakarta itu sendiri adalah nama tempat. Perubahan nama dari Batavia menjadi Jakarta oleh pemerintah tentara pendudukan Jepang pada tahun 1942. Latar belakang suku Betawi yang berasal dari berbagai suku di tanah air, bahkan mancanegara, memberi pengaruh besar dalam pembentukan budaya Betawi. Para pendatang biasanya membawa adat istiadat dan tradisi budayanya masing-masing. Orang Betawi itu punya ciri-ciri tersendiri, ciri-ciri budaya tersendiri ya. Di antaranya ya, kewajiban buat bersurat. Kebetulan ada tetangga engkong tuh yang mau nyunatin anaknya. Besok datang deh, mau kan? Aduh, mau potong, Kong. Wait. Kenapa? Ini dia bantunya. Gampang keromong di kampung itu. Gampang dicet warnanya coklat. Kalau ngomong soal sunatan, emang sih gak percaya sunat. Aduh. Gofar udah disunat, tau? Udah deh, pokoknya kalian besok jangan kerjakan ya. Lihat bagaimana orang Betawi sunat tuh. Adik-adik, pulang nggak? Udah sore nih. Aku gajian, oke?
Suasana kondangan di acara sunatan temannya Kang Rahmat. Acaranya menggunakan tradisi Betawi. Ada petasan dan ondel-ondel. Juga musik pengiring ondel-ondelnya. Seru kan? Aduh. Nora, Deleha. Kayak bukan orang Betawi aja ya. Di mana-mana tradisi Betawi kalau ada acara mesti ada petasan. Biar rame. Ya enggak? Betul. Setelah pasti rame. Udah, daripada ribut di sini, mendingan kita ke sana, kita salamin yang punya hajat. Yuk. Yaudah. Nah, ini dia nih pengantin sunatnya. Kita ngucapin selamat sama pengantin sunatnya. Pas belum lama kita duduk, datang deh temannya Kang Rahmat. Namanya Pak Yoyo Muhtar. Wah, tambah seru aja nih. Secara Pak Yoyo Muhtar juga asli Betawi. Ya, kayaknya tadi kedengaran ada yang mau disunat 2 kali. Nih, Ya. Nih, Bopar. Pak Muhtar bercerita tentang tradisi sunatan ala Betawi. Jadi, sebelum disunat, si anak diarah keliling kampung. Tujuannya untuk memberi hiburan dan semangat pada si anak bahwa besok dia akan mendapat pengalaman baru, yaitu pengalaman disunat. Nah, nanti setelah itu, ya, kemudian ada yang namanya malam mangkat. Ya, malam mangkat itu, tahu nggak malam mangkat? Kagak tahu kan? Sedekah. Jadi bersyukur kepada Allah di samping memberikan tahu kepada masyarakat bahwa si Mat Sani mau disunatin. Kata Pak Muhtar, sebelum disunat, si anak direndam dulu di bak. Katanya sih biar kebal. Jadi, waktu disunat nggak sakit. Nah, udah begitu besok paginya, Mat Sani mesti pagi-pagi udah bangun. Ya, sebelum sholat subuh biasanya dia mesti direndam dulu di bak tuh. dingin dulu. Biar dingin maksudnya itu biar gampang motongnya. Iya kan? Kenapa harus pagi? Karena ketika darah itu belum mengalir. Kan kita bangun tidur, darahnya peredaran darah belum mengalir. Nah, itu makanya di subuh-subuh bengkongnya udah datang. Zaman dulu itu biasanya bengkong itu naik sepeda, kalau kagak dia pakai kuda. Biasanya tuh kalau udah ada bengkong lewat pada takut nih, pada lari-lari. Takut disunatin 2 kali. Nah, untuk menimbulin permasalahan sepeda kagak takut, biasanya sebelum sunat dia ditanyain, Mat Sani, kalau entar sunat mau dibeliin apa? Ini sekarang Mat Sani dibeliin apa? Minta beliin kambing, ame sepeda. Nah, begitu dia dudukin, udah cakep deh nih, pakai kain sarung, pakai sambuk kelapa biasa di sini supaya kagak kesangkut, ya kan? Nah, kemudian udah begitu bengkongnya datang, dibuka deh kain sarungnya dikit-dikit. Di sampingnya itu, di samping udah ada sepeda sama kambing, juga ada yang namanya ayam. Jadi ayam itu ntar dibikin bekakak ayam namanya. Dipanggang ayamnya, iya, dipanggang. Jadi begitu, Mat, kagak sakit kan sunat? Biasanya kan tuh ketakutan. Nah, untuk hiburnya dia itu ayam jago yang bagusnya, Mat, ayamnya dipotong. Ya potong be, begitu dipotong, yang ini udah hilang. Jadi buat ngalihin perhatiannya, makanya begitu bilang, ayamnya potong, ini hilang ujungnya. Itu proses sunat itu kayak begitu. Nah, abis itu setelah itu kan pada datang pada kondangan.
Makanya Dapat ampau. dapat amplop. Itu yang paling demen, makanya kepengen sunat 2 kali tadi. Aduh, kagak mau. Nih ada cerita yang paling seru. Waktu kita lagi berembuk bikin laporan perjalanan, tiba-tiba si Gopa teriak-teriak. Loh, kok nggak mau sih? Sayang, katanya mau disunat lagi. Kamu kan mau jadi pengantin Betawi. Ayo nanti jadi pengantin sunat. Gak mau, jangan. Ah, pinter ya. Ayo sayang. Nah, nanti kamu kan dibeliin petasan juga, ya. Gak mau, jangan, gak mau. Jangan. Aduh, iya banget ini. Mau disunatin lagi. Tapi bingungnya seru banget. Kayak bajak laut. Tapi giginya ompong. Target kedua dari laporan kita adalah ondel-ondel. Wait. Naik kuda ke Cigondewa. Nyampe Cirebon, mungkin disikat. Boleh juga tidak si Lea? Hei adik-adik, jadi nggak sih kita ke rumahnya Pak Yasin? Udah terlalu siang nih. Ayo. Seniman ondel-ondel yang bakal kita temuin adalah Pak Yasin. Ayo. Bukan kayak lu Mel, bisa nyipir. Aduh. Jadi mau malu nih. Masa bukan cowok yang nyepirin? Ya nggak? Betul. Harusnya cowok yang nyepirin, keren. Gak apa-apa lagi. Kalian ini kan semua masih pada kecil-kecil, masih pada mini-mini ya. Belum punya SIM, jadi duduk manis aja di belakang. Pak, otak kanan tuh, Pak. Kiri apa kanan nih? Kiri apa kanan? Kiri. Juleha, bubut sampo. Sampo melati punya si Melan. Jangan ngebet-ngebet apa. Mendingan hati-hati di jalan. Siap, Bo. Ya, Po, itu kenapa nggak masuk aja sih, Po? Tuh, itu kan masih muat, masih longgar. Longgar celana. Khusus. Bener lagi tadi apa katanya Rojali. Kita harus hati-hati nih, meskipun lagi ngeburu waktu, tapi nggak boleh sampai nabrak. Sip dah. Mari bernyanyi karaoke. Lagu-lagunya Dua Ratu. Kakaknya si Melani memang oke. Oke lah kalau begitu. Siapa dulu dong? Ini benar kok jalan rumahnya. Kayaknya kalau dilihat dari jalannya sih benar, kecuali orangnya pindah, nggak bilang. Aduh. Enggak, bener nih. Kayaknya itu rumahnya deh. Mana Kak? Itu Kak. Ya dia. Itu Kak. Wait. Ambil balon keramat. Balon dicium rasanya nikmat. Aiman dengan segala hormat. Assalamualaikum buat tuan rumah yang terhormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Tong lo kecil-kecil pintar mantun lo Tong. Ini Tong lo dengerin Tong. Tukang panek menjual panek pergi ke Garut banyak pun rambutannya. Dari mana mau ke mana? Apa maksud dan tujuannya? Anu Be, kita pengen cari tahu tentang sejarah ondel-ondel. Oh. Itu yang kemarin saya telepon Mbak Be, saya mau minta tolong soalnya adik-adik ini lagi butuh banget bahan ya untuk tugasnya mengenai budaya Betawi. Oke deh, kalau gitu silakan masuk. Kita duduk di dalam. Ceritain dong Ben tentang sejarah ondel-ondel. Oh, jadi adik-adik ini pengen tahu sejarah adanya ondel-ondel. Nah, ini sih begini, menurut cerita kakek Gabe,
tahun 47 ada suatu kampung terkena penyakit cacar. Zaman itu kan belum ada kedokteran, masih jarang. Itu inisiatif orang kampung dibuat sebuah boneka besar. Setelah jadi boneka besar itu diarak bareng-bareng keliling kampung. Alhamdulillah setelah diarak itu berangsur-angsur penyakit itu sembuh. Langkah selanjutnya orang-orang kampung ini berpikir mau buat apa boneka besar ini gitu. Jadi asal ada acara 17-an, orang sunatan, nah itu diiringin dengan ondel-ondel. Iya, Beb, maaf nih saya potong. Kenapa Nanti nih? adik-adik biar di sini nanya-nanya lagi ya sama Babe. Saya izin mau biasa foto-foto Oh, dulu. buru-buru aja, emang nggak mau duduk dulu, minum dulu airnya. Iya, iya. Ini soalnya banyak lokasi bagus nih buat difoto. Oh iya deh, oke deh. Nah, kalian tanya-tanya ya sama Babe ya. Iya. Belajar ya. Teh, cara pembuatannya gimana sih? Oh jadi pengen tahu cara pembuatannya. Bentuk ondel-ondel adalah boneka besar, bisa sampai 2,5 meter tingginya. Tapi ondel-ondel dibuat dengan rangka anyaman bambu yang ringan. Pembuatan ondel-ondel dilakukan secara tertib, baik waktu membuat kedoknya maupun menganjam badannya dari anyaman bambu. Sebelum pembuatan dimulai, biasanya disediain sesajen yang antara lain berisi bubur merah, bubur putih, rujak-rujakan 7 rupa, dan bunga-bunga 7 macam, dan sebagainya deh. Selain itu, sudah pasti dibakarin menyan. Begitu juga dengan ondel-ondel yang sudah jadi. Biasanya disediain sesajen dan dibakari kemenyan, disertai mantra-mantra yang ditujukan kepada roh halus yang dianggap menunggui ondel-ondel tersebut. Katanya, musik pengiring ondel-ondel itu tergantung dari masing-masing rombongannya. Ada yang diiringi tanjidor, bende, cemes, ningnong, dan rembana ketimpring. Ada juga yang diiringin tehyan, yaitu alat musik yang berasal dari Cina. Ondel-ondel biasanya digunakan untuk memeriahkan arak-arakan, seperti mengarak pengantin sunat dan sebagainya. Biasanya dibawa sepasang aja, laki-laki dan perempuan. Kita Betawi. Kita Betawi. Dari mana boleh numpang bertanya, sudah kiranya seiring jalan bersama. Kembangnya jatuh, biar abang pungutin. Kok tampangnya butuh, abangnya nganterin. Semakin hari, kecintaan kita-kita sama seni dan budaya Betawi semakin tumbuh. Nggak sia-sia kita-kita dapat tugas bikin laporan liburan. Sekarang kita-kita jadi makin tahu tentang seni dan budaya Betawi. Banyak deh kesan yang nggak mungkin kita-kita lupain. Apalagi waktu datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Banyak kenangan seru yang nggak mungkin kita-kita lupain. Termaksud waktu ketemu sama Bang Ucup, temannya Pomelani. Teman-teman, kalau aku ngeliat kereta gantung ya, Mana no? sama dulu aku tuh pernah diajak naik kereta gantung sama Akmal. Ya, tapi kayaknya sayang banget deh kita nggak bisa naik kereta gantung, Mel.
Soalnya kan kita mesti ke dalam melihat pementasan Gambang Kromong sama Cokek kan. Aduh, berarti narinya sambil ngerayap-rayap di dinding dong. Terus cokek. Aduh, sakit deh. Sakit. Aduh. Iya, kaget. Maaf. Sorry. Habis. Ini bocah ngomongnya ngaco. Masa Cokek dibilang tokek? Lu mesti tahu ya. Kalau tokek itu tarian yang diiringi oleh musik Gambang Kromong. Iya, teorinya sih udah tahu dari browsing internet gitu. Tapi kayak gimananya itu yang belum kita tahu. Wait. Coba tanya. Bang tahu dia kenal Bang Ucup? Badut, kenal Bang Ucup nggak? Saya lagi nyari Bang Ucup nih. Coba Badut kenal. Bang Ucup. Buka topeng lagi, woi. Buka topeng lagi. Oh, udah ya, maaf. Ngomong-ngomong yang namanya Melani siapa? Aku. Tadi kakaknya nitipin sama Bang Ucup. Katanya mesti mandu kalian semua ini. Oh, ini ya mukanya ya? Iya. Ganteng. Banyak sih yang bilang begitu. Nah. Mau tahu Cokek sama Gambang Kromong? Mau. Kalau begitu kebetulan Bang Ucup lagi bikin acara di Anjungan DKI Jakarta. Mau tahu? Bang Ucup deh yang akhirnya nganterin kita ketemu sama pasangan seniman Gambang Kromong. Ayo. Ayo sini. Bagus banget. Ini tempat latihan kesenian. Pokoknya segala kesenian Betawi. Lu main tehian kek, mau latihan nari kek, mau latihan musik, segala musik Betawi, sini. Iya. Nah, lu mesti tahu, Gambang Kromong sama tarian Cokek itu salah satu kesenian Betawi. Nah, banyak unsur kesenian Cinanya. Untuk lebih jelasnya, nah itu kita tanyain tuh sama Bang Sanan. Kita tanyain dia informasi yang lebih akurat sama dia ntar. Ya? Oke? Oke. Emang. Sini. Alhamdulillah. Lagi ini rombongan saya. Rombongan anak-anak nih? Iya. Aduh. Nah. Kayaknya capek-capek banget nih. Iya, ini anak-anak pengen tahu kesenian Betawi. Oh iya. Apa itu namanya Gambang Kromong, topeng, Oh. sama cokek katanya. Gampang. Dia bilang cokek, cocok dicekek. Bukan. Iya. Cocok di cekek mah deh melet. Jadi ngomong-ngomong duduk dulu. Nah, iya di bawah aja kan. Gambang Kromong adalah orkes masyarakat keturunan Cina yang mulai berkembang pada abad ke-19. Kebiasaan mereka main Gambang Kromong ini diikuti oleh orang-orang Betawi. Awalnya sebagai pemain, tapi lama-lama memiliki grup sendiri. Sampai akhirnya Gambang Kromong malah identik dengan kesenian asli Betawi. Namanya sendiri berasal dari dua alat musik yang dimainkan, yaitu gambang dan kromong. Salah satu penyanyi Gambang Kromong yang sangat terkenal adalah Enci Masna. Usianya sekarang udah sepuh, udah 88 tahun. Enci Masna mulai berkesenian ketika umurnya baru 14 tahun. Dia berlatih olah vokal pada Encek Tekho, seorang seniman Gambang Kromong yang sangat terkenal saat itu. Enci Masna adalah maestro Gambang Kromong. Pengalaman pentasnya di mana-mana, sampai ke luar negeri. Pada tahun 2007, ia mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai seniman yang setia merawat tradisi. Itu kan Po Lumel, ngapain dia di situ? Iya ya, itu kan kakak aku. Ngapain dia di situ? Wait. Gak nyangka ya, seorang Palu bagus. Aku Betawi lagi, jali-jali.
Duh. Udah deh. Gopar lagi konsentrasi nih. Konsentrasi. Begitulah. Gopar nih. Jangan. Masa sih? Pasti nggak nyangka ya. Tapi tadi masih ada salah-salahnya dikit, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Kan menang 1.000. Nggak ada nilai 1.000. Ada. Adik-adik, ngomong-ngomong, maaf banget ya, besok kayaknya kakak nggak bisa nganterin deh. Maaf ya, soalnya besok kakak ada pameran, terus ada pemotretan juga. Mau potret ada penyanyi Titu, tahu nggak Titu? Tahu dong, masa nggak tahu ya? Jadi, yang itu. Jadi besok dianterin dulu sama Bang Ucup ya. Gimana? Nggak apa-apa? Bang nitip ya? Nggak apa-apa ya, ngerepotin lagi. Beres. Iya, tenang aja loh. Ada mobilnya Bang? Nah itu, mobil itu. Mobil bak. Mobil bak. Ya udah Nah, pulang yuk. besok adalah hari terakhir liburan kita. Berarti besok adalah tempat terakhir dari laporan liburan. Kita mau datangin satu babakan. Mengenal budaya Betawi rasanya nggak afdol kalau kita nggak ke perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Pada intinya Bang Ucu bangga kalau anak muda peduli sama budaya bangsanya sendiri. Jangan sampai budaya kita dicaplok sama negara tetangga. Wait. Saya tahu tentang Ciawi. Matang waktu orang tabrakan. Kalau mau tahu tentang Betawi, datang aja ke situ Babakan. Aduh. Lu mantul mulu sih. Gak bosen apa? Lagi ngapain sih ke situ Babakan? Gopar. Kalau bikin liputan tentang sejarah Betawi itu nggak afdal. Kalau kita nggak kesini nih, situ Babakan. Kayak ibaratnya nih ya, orang naik haji tapi gak ke Mekah. Benar, Fat. Situ Babakan itu adalah perkampungan yang dijadikan cagar budaya Betawi. Jadi kita bisa tahu tentang banyak seni dan budaya Betawi. Benar kan, Leha? Benar banget, Mel. Di sini selain kita bisa lihat perkampungan yang masih bagus, masih asri dan asli, kita juga bisa lihat permainan tradisionalnya sama pentas kesenian Betawi. Keren kan? Iya, keren. Mantap. Di daerah yang diapit oleh dua danau buatan, Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong, memang masih terdapat banyak perkampungan asli Betawi. Nggak hanya itu, masyarakat di sini pun memilih untuk tetap dengan gaya hidup mereka. Ayo, nyampe. Ayo, hati turunnya. Nyampe. Ye. Bang, makasih ya. Taruh dulu, Bang. Ayo. Di Setu Babakan ini, kita bisa melihat berbagai aktivitas seni dan budaya Betawi. Kayak ini nih, permainan tradisional anak Betawi, namanya wak-wakgung. Nah, anak-anak, tuh. Lu lihat, permainan apa tuh? Ayo. Nggak tahu, Bang. Itu permainan wak-wakung. Permainan tradisional anak Betawi. Dulu Bang Ucup nih sering main ginian waktu kecil. Sering? Iya. Kayaknya seru
juga tuh kita bisa ajak teman-teman di sekolah main ke kampung. Kenapa ya? Untuk kita datang ke perkampungan Setu Babakan. Bisa nama pengetahuan. Betul. Kirain permainan cuma game-game doang. Ternyata kayak gini juga ada ya Bang ya? Iya, lebih seru kan? Iya. Coba lo, kalau main ke Setu Babakan tambah pengetahuan. Kalau lu main game doang, atau lu melotot aja, pinter kagak, belekan iya. Bagi masyarakat Betawi, segala yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan seni dan budayanya dirasakan sebagai miliknya sendiri dan seutuhnya. Gitu tuh. Aduh, lu dari tadi jalan-jalan sama foto-foto melulu. Perut lu nggak pada lapar apa? Perut Bang Ucup aja berasa kempes nih udah. Aduh. Sebenarnya perut over udah keroncongan nih lapar. Yuk kita cari makanan tradisi Betawi. Ayo cepetan udah. Kita ditinggal. Main lari aja tuh anak. Aduh. Ada yang jualan kerak telur tuh. Sini. Wait. Jalan-jalan ke Setu Babakan. Lihat banyak ayam bertelur. Kalau udah pada mau makan, ya pesen aja kerak telur. Ayo. Di Setu Babakan ini, kita bisa menikmati berbagai makanan khas Betawi. Salah satunya itu kerak telur. Nah, ini nih yang namanya kerak telur. Sini nih. Iya. Waduh. Opar. Aduh, masa mesennya 4? Bang Ucup makan apa ntar? 5. Iya. 5 deh Bang. Nah, 5. Iya. Nah, bikin di situ 2, di sini 3, biar cepat, biar Dua, cepat. Bang, 2, Bang. 3, Bang. Kenapa sih Bang? Kerak telur itu bisa jadi makanan tradisi Betawi? Sejarahnya gimana tuh Bang? Kerak telur memiliki rasa yang khas kalau dimasak di atas tungku dengan arang bara, yaitu tempat masak tradisional. Kata abang yang jual, kerak telur itu adalah makanan kalangan atas pada zaman Belanda. Ada yang bilang terpengaruh para pedagang dari Gujarat, India, yang memperkenalkan kari, jenis masakan yang berasal dari Tamil, India. Bener-bener kenyang nih perut sampai gendut. Ini kerak telurnya manis tadi. Mantap, sedap. Waktu kita makan kerak telur, sayup-sayup kedengeran pementasan lenong Betawi. Ayo. Tuh, giliran gua aja ditinggalin. Mana sih ini? Gua bawa aja deh. Kita Betawi. Kita Betawi. Dari web yang gue baca, lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta. Kesenian tradisional ini diiringi oleh gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan kecrekan, serta alat musik unsur Tionghoa seperti tehian. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercela. Itu yang namanya lenong. Mau tahu banyak tentang lenong nggak? Mau. Kita temuin Bang Yahya namanya. Bang Yahya. Iya. Selain pimpinannya, dia juga seniman. Oke, kita temuin dia. Keren. Oke, ayo. Let's go. Let's go. Sini. Mau kemana sih? Sana ya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Siapa lagi, Bang? Bang Ucup, ini dari mana? Mau kemana ngomong-ngomong? Ya. Nah itu, Bang. Saya nganterin anak-anak. Anak-anak itu jangan disuruh pada di pinggir jalan. Udah suruh masuk. Suruh masuk ayo sini kita duduk. Ayo. Kalian dulu nih. Ini siapa nih? Sama Babe. Oh, Zileha Aufar. Duduk sini. Ini yang ini siapa nih? Rujali be. Jali. Ya, duduk ya. Oh, Melani. Silakan duduk. Jadi bagaimana maksudnya? Ini kok siang-siang begini? Ada yang mau ditanyain? Ini Pak, asal mula lenong itu gimana sih Pak? Waduh, ini pertanyaan kudunya abang jawab tuh. Abang kan bisa juga. Abang jangan suka TKT ya, Bang. Nah, segalanya juga harus diserahkan sama ahlinya. Ya tapi begini deh. Kalau lenong itu adalah salah satu jenis teater tradisional Betawi, Melani. Ya, begitu. Jadi kalau kita nonton lenong itu sudah ada sejak akhir abad ke-19 dan dia semakin berkembang lagi pada awal abad ke-20. Nah, ya ini minum. Nah. Ya, air aja ada Bang gitu. Jadi anak-anak dulu deh yang jauh, anak-anak nih jauh nih ya. Jadi gitu, nah minum dulu deh ya. Nanti baru kita cerita lagi. Mana lagi nih? Ini. Iya, terus ini buat saya. Nah, ini buat Abang. Ayo minum. Masih panas, jadi harap ditiupin dulu kalau mau minum ya. Ayo minum deh. Nah, udah kita lanjutin lagi ceritanya? Ya. Nah, jadi lenong itu semakin berkembang pada awal abad ke-20 dengan macam-macam tempat pementasannya. Dari wilayah Kulon. Kulon tahu Kulon? Apa Bang Kulon? Kulon. Apa? Belah Kulon kan? Iya, sebelah utara. Kulon itu barat. Oh, barat tuh, lupa Dari Kulon sampai ke timur, ke wetan, ke timur. Kemudian dari Ilir sampai ke belah Udik. Ilir itu dari utara sampai ke utara. Nah, dia berkembang di sekitar situ, menghibur rakyatnya, menghibur penontonnya, meramaikan orang-orang perkawinan, meramaikan orang-orang yang anak-anak yang sedang disurat dan segala macamnya. Begitu ceritanya. Catet. Ya, ada yang belum mengerti lagi? Sebenarnya cerita lenong itu cuma buat lucu-lucuan atau ada pesan moralnya Pak? Cerita lenong itu seperti juga cerita-cerita rakyat, cerita-cerita teater tradisional dari seluruh wilayah Nusantara, apakah itu dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, senantiasa di dalam cerita itu mengandung pesan-pesan moral. Nah, adapun unsur-unsur lucu-lucuannya itu, humor-humornya itu untuk menambah lebih komunikatif. Lenong ini ada dua macam Bang, yang kita tahu ya. Ada lenong yang disebut lenong preman, ada juga lenong yang disebut lenong denes. Jadi ada dua macam lenong, yaitu lenong denes dan lenong preman. Kalau yang dibawakan adalah cerita-cerita tentang kerajaan atau bangsawan, maka disebut lenong denes. Kalau yang dibawakan cerita kehidupan rakyat dan jagoan disebut lenong preman. Bahasa yang dipergunakan dalam lenong preman adalah dialek Betawi sehari-hari, sehingga sangat komunikatif dan akrab dengan penontonnya. Kalau kabar baik pergi. Kalau kabar jahat boleh masuk. Aduh. Ini namanya apa sih, Be? Itu bedok. Topeng. Nah, kamu ngapain Leha pakai topeng? Pengen ngerasain aja gimana sih rasa pakai topeng. Wait. Pak, tolong jelasin dong tentang tari topeng. Pasti penarinya cewek ya? Nah, iya, kenapa sih yang penarinya harus selalu pakai topeng? Sebenarnya tari topeng itu tidak selamanya menggunakan topeng. Hanya ada satu tari topeng yang menggunakan topeng. Itu adalah yang disebut tari topeng tunggal.
Meskipun namanya tari topeng tunggal, ada 3 jenisnya. 3 karakter kalau di dalam bahasa-bahasa yang di buku. Nah, begitu deh kalau berbicara tentang topeng. Nah, ada lagi? Ayo. Kalau belajarnya susah nggak, Be? Kalau belajar itu tentu aja belajar ada yang susah, ada yang gampang. Kalau misalnya kamu pengen belajar tari topeng, kamu bisa ikut latihan di sana. Boleh. Pada mau lihat latihan, tasnya taruh di sini deh. Titipin ke Bang Ucup. Iya. Ya titip. Ayo boleh. Ya. Ayo, saling semuanya ya. Mudah-mudahan kamu cepet bisa. 1, 2. Kita boleh ikutan latihan nari nggak? Di situ babakan ini juga lah, kita akhirnya bisa belajar seni tari topeng. Dan kali ini, tarian yang diajarkan adalah tari gegot. Ikutin ya gerakannya. 5, 6, 7, 8, ganti 1, 2, terus 3, 4, tangannya ada lagi. 6. Ayo masuk, ayo. Ini, saya mau jam 7. Lagi, Pak. Ayo. Bener-bener liburan yang nyenengin dan penuh manfaat, Ibu. Ibaratnya nih ya, nggak kenal maka nggak sayang. Aduh. Dulu Over ngefans banget sama girl band, Bu. Tapi sekarang Over demen sama Gamang Kromong, Bu. Cinta mati kayaknya. Apalagi yang ini punya si Melan. Jadi punya Melani ikutan bantuin bikin tugas kalian ya? Wait. Punya ya kagak juga, Bu. Punya si Melan udah baik banget. Nganterin, ngampirin. Keren dah, Bu. Ya, Bu. Kakak saya baik banget lah. Di pantun dah bakal polo. Apa? Naik kuda bareng Sabeni. Kalau mendekin sampai ke pasar. Kalau kagak kita udah kesasar. Kota. Aduh, anak-anak, Ibu sangat kagum dan salut banget sama kalian. Karena memang Ibu belum baca hasil laporan kalian ya, tapi Ibu rasa ini lebih dari sekedar laporan, tapi lebih sebagai pengalaman kalian yang tidak akan terlupakan dan sangat-sangat berharga loh. Bagus sekali. Iya, Bu. Kalau bukan dari kita, generasi muda yang mencintai dan melestarikan budaya Betawi, siapa lagi yang mau peduli? Bentar, bisa-bisa mau cerita doangan. Wait. Apa? Hutan kota di Cijantung. Udaranya segar kayak di surgawi. Biar kota ya digantung. Tetap cinta sama Betawi. Dengar ya anak-anaknya, Ibu itu sangat-sangat gak nyangka kalian bisa bikin laporan yang sangat lengkap dan menarik kayak gini loh. Tapi memang benar, Jakarta itu memang sangat-sangat butuh generasi muda seperti kalian. Wah, seneng banget. Ternyata Bu Siti suka sama laporan perjalanan kita-kita. Tapi yang terpenting bukan itu aja. Kita jadi makin cinta sama seni dan kebudayaan Betawi. Dari senja hingga malam, terbuai diriku. Tak salah ku melangkah menuju hanaku. Indahnya kesamaan kita. Oh, enjoy Jakarta, 1000 makna, juta warna. Enjoy Jakarta, cinta Betawi, juta warna. Sekarang, gue dan teman-teman rutin seminggu sekali belajar tari di Sanggar Tari Setu Babakan.